Bayangkan suatu pagi, berita besar menghentak seluruh negeri. Televisi, radio, media sosial semuanya menyiarkan kabar yang sama. Dewan Perwakilan Rakyat resmi dibubarkan. Tidak ada lagi sidang paripurna yang penuh kursi kosong. Tidak ada lagi drama politik yang berakhir dengan kekecewaan rakyat. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan yang sudah lama dinanti. Namun, bagi sebagian lainnya, ini adalah awal dari kekacauan baru. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada Indonesia setelah DPR benar-benar hilang dari pemerintahan? Rasa lega yang tertahan. Banyak rakyat mungkin merasa lega akhirnya. Suara mereka yang selama ini hanya menjadi bahan tertawaan. Para wakil rakyat kini tak lagi dipermainkan. Tidak ada lagi foto anggota dewan tertidur di ruang sidang. Tidak ada lagi perdebatan tak bermakna yang ujungnya merugikan rakyat. Rasa frustrasi yang selama ini terpendam seperti tersapu angin. Namun, rasa lega ini ibarat hujan pertama di musim kemarau menyegarkan. Tapi singkat, karena setelah euforia, pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang akan membuat undang-undang? Siapa yang akan mengawasi jalannya pemerintahan? Dan siapa yang akan menjadi penghubung suara rakyat? Kekosongan kekuasaan. DPR bukan sekadar kumpulan kursi dan jas formal. Mereka memiliki fungsi vital dalam mengatur jalannya negara. Dari membuat undang-undang, mengatur anggaran, hingga mengawasi eksekutif. Jika DPR dibubarkan, maka kekuasaan legislatif hilang. Dan pemerintahan hanya akan dipegang eksekutif atau presiden beserta jajaran menterinya. Ini bisa berarti keputusan negara diambil tanpa perwakilan rakyat, sebuah kondisi yang berpotensi membuka pintu diktator. Sementara itu, rakyat akan semakin sulit untuk menyampaikan aspirasi, karena jembatan formal yang selama ini meski cacat tetap ada, kini hilang sama sekali. Hilangnya ruang kritik formal. Meski rakyat sering mengeluh DPR tak mendengar suara mereka, lembaga ini sejatinya masih menjadi wadah resmi untuk mengajukan kritik dan protes. Jika DPR dibubarkan, rakyat kehilangan saluran formal tersebut, sehingga protes hanya akan berakhir di jalanan atau media sosial. Tanpa mekanisme resmi, konflik bisa meningkat menjadi kerusuhan, dan suara rakyat bisa semakin tidak dianggap. Ironisnya, meski DPR sering mengecewakan, keberadaannya tetap menjadi salah satu pilar demokrasi yang mencegah kekuasaan tunggal, kekacauan hukum dan kebijakan. Tanpa DPR, pembuatan undang-undang menjadi masalah besar. Siapa yang akan menyusun, membahas, dan mengesahkan kebijakan penting? Apakah semuanya akan diserahkan kepada presiden? Jika iya, maka kontrol terhadap kebijakan akan hilang, dan keputusan bisa diambil sepihak tanpa mempertimbangkan banyak sudut pandang. Sistem hukum pun bisa goyah, karena undang-undang yang seharusnya lahir dari diskusi banyak pihak, kini hanya diatur oleh satu pihak yang berkuasa. Rakyat kehilangan arah. Tanpa DPR, rakyat akan merasa bingung kepada siapa mereka harus mengadu. Siapa yang akan mengawasi pemerintah jika kebijakannya merugikan rakyat? Rasa kecewa terhadap DPR selama ini memang nyata, tapi hilangnya mereka sepenuhnya justru bisa membuat rakyat semakin tak punya pegangan. Kemarahan rakyat yang dulu terarah ke DPR kini bisa meledak ke semua lini pemerintahan, bahkan menimbulkan ketidakstabilan nasional. Membubarkan DPR mungkin terdengar seperti solusi singkat untuk menghapus korupsi dan kekecewaan rakyat. Namun, di balik itu, ada konsekuensi besar yang bisa mengubah wajah demokrasi Indonesia selamanya. Pertanyaannya, apakah kita ingin menghapus masalah? Atau kita hanya ingin memindahkannya ke tempat lain? Karena tanpa perbaikan sistem, tanpa transparansi, dan tanpa kesadaran dari para pemimpin, membubarkan DPR bukanlah akhir dari penderitaan rakyat, melainkan awal dari babak baru yang lebih gelap.